Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cas Iman, tempat di mana kisah-kisah penuh misteri dan horor yang akan menggugah rasa penasaran Anda. Dan untuk cerita yang akan kita bawakan kali ini berjudul Rela Tumbalkan Cucu Demi Berangkat Haji. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia kisahnya. Di sebuah desa terpencil, Bu Sumarni tinggal bersama cucu satu-satunya, Andi, setelah kedua orang tua Andi meninggal akibat kecelakaan. Meski hidup dalam keterbatasan, Bu Sumarni selalu mengajarkan Andi untuk rajin beribadah. Namun, di balik kesalehannya, Bu Sumarni menyimpan ambisi besar. Ia ingin berangkat haji sebelum ajal menjemput. Malam itu, saat Bu Sumarni selesai melaksanakan salat malam, angin dingin berembus dari jendela yang terbuka. Lampu di ruangan tiba-tiba meredup, dan suara bisikan terdengar di telinganya. "Kau ingin berangkat haji, bukan? Aku bisa mengabulkannya." Bu Sumarni tertegun. Ia memandangi sekeliling, namun tak ada siapapun di rumah. Mengira dirinya berhalusinasi, ia melanjutkan doanya, meminta jalan kepada Tuhan agar impiannya terwujud. Namun, bisikan itu kembali terdengar di malam-malam berikutnya. Suara itu kian jelas, seolah berasal dari dalam pikirannya. "Aku tahu kau kesulitan, Sumarni. Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Tapi, kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Bu Sumarni berusaha mengabaikan suara itu, tetapi rasa penasaran mulai menguasainya. Di pasar, ia bertemu dengan Bu Marni, seorang tetangga yang dulu hidup miskin, tetapi kini mendadak kaya raya. "Bu Marni, kok bisa ya ibu sekarang banyak uang? Padahal dulu kita sama-sama susah," tanya Bu Sumarni, mencoba memancing informasi. Bu Marni tersenyum tipis. "Kalau ingin tahu, datanglah ke rumahku malam ini. Tapi ingat, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main." Malam itu, dengan hati penuh keraguan, Bu Sumarni datang ke rumah Bu Marni. Suasana rumah itu mencekam, dengan bau dupa yang menyengat. Di ruang tamu, ada sebuah sesajen yang tampak tidak biasa. Bu Marni berbicara pelan, hampir berbisik. "Ada jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, tapi kau harus berani mengambil risiko. Aku juga dulu ragu, tapi lihat hasilnya sekarang." Bu Sumarni merasa tubuhnya merinding. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Bu Marni menatapnya tajam. "Makhluk itu sudah datang padamu, kan? Dengarkan apa yang dia minta. Jika kau bersedia, kekayaan akan mengalir kepadamu. Tapi ingat, harga yang harus kau bayar sangat mahal." Pulang dari rumah Bu Marni, Bu Sumarni tak bisa tidur. Bisikan itu kini terdengar lebih sering, lebih jelas. "Berikan darah dagingmu. Serahkan cucumu, dan kau akan mendapatkan segalanya." Hati Bu Sumarni bergejolak. Ia mencintai Andi lebih dari segalanya. Namun, bayangan dirinya berdiri di depan Ka'bah, menyentuh Hajar Aswad, dan menunaikan ibadah haji terus menghantui pikirannya. Di tengah malam,
ia berdiri di depan kamar Andi yang tengah terlelap. Wajah polos cucunya tampak damai, tetapi bisikan itu terus berulang. Berikan dia, dan impianmu akan terwujud. Dengan air mata mengalir, Bu Sumarni bergumam lirih, apa aku sanggup melakukan ini? Pagi itu, Bu Sumarni duduk termenung di depan rumahnya. Bayangan malam tadi terus mengganggunya. Ia tak bisa mengabaikan bisikan itu, tapi juga tak sanggup memikirkan nasib Andi jika ia menuruti suara gelap tersebut. Namun, setiap kali ia mengingat impiannya untuk berangkat haji, hatinya kembali bergejolak. Di sore hari, Bu Marni datang lagi ke rumahnya. Sumarni, kalau kau terus ragu, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Makhluk itu hanya datang pada mereka yang benar-benar berani. Kau harus mengambil keputusan. Bu Sumarni mengangguk pelan. Tapi cucuku satu-satunya. Bagaimana aku bisa menyerahkannya? Bu Marni tersenyum tipis, tetapi matanya tajam. Kalau kau tidak melakukannya, kau akan menyesal seumur hidup. Hanya ini jalan pintas untuk impianmu. Kau tahu, aku juga dulu mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Malam itu, saat angin berembus kencang dan suasana desa mencekam, Bu Sumarni akhirnya memanggil suara yang selama ini berbisik di telinganya. Ia menyalakan lilin dan duduk di ruang tengah, seperti yang diajarkan Bu Marni. Dengan gemetar, ia berkata, kalau kau benar-benar bisa memenuhi janjimu, tunjukkan dirimu. Ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Lampu-lampu berkelap-kelip sebelum mati total. Dari sudut ruangan, sosok tinggi besar muncul, dengan tubuh hitam pekat dan mata merah menyala. Suara berat makhluk itu memenuhi ruangan. Aku tahu kau akhirnya memutuskan. Kau ingin kekayaan, bukan? Kau ingin berangkat ke tanah suci. Bu Sumarni mencoba berbicara, tetapi suaranya tersendat. Ya, tapi bagaimana aku tahu kau akan menepati janjimu? Makhluk itu tertawa pelan. Aku tidak pernah ingkar. Lihatlah mereka yang sudah berani membuat perjanjian denganku. Mereka semua mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kau hanya perlu menyerahkan cucumu kepadaku. Aku akan memberimu kekayaan yang tak pernah kau bayangkan. Bu Sumarni terdiam sejenak. Dalam hatinya ia tahu ini adalah dosa besar, tetapi godaan itu terlalu kuat. Apa yang akan terjadi pada cucuku? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Makhluk itu menunduk, wajahnya mendekati Bu Sumarni. Itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu menyerahkannya. Sisanya adalah urusanku. Air mata mulai mengalir di pipi Bu Sumarni. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, tetapi akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, "Baik, aku akan melakukannya." Makhluk itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan aroma busuk yang menusuk. Sebuah suara terdengar samar-samar di udara. Bawa dia ke tempat yang telah ditentukan. Hutan belakang desa, malam Jumat Kliwon. Jangan terlambat. Malam ritual. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Bu Sumarni. Andi yang ceria terus bertanya, "Nenek kenapa? Nenek sedih ya?" Kalau Andi salah, Andi minta maaf. Namun, Bu Sumarni hanya bisa tersenyum pahit.
ia tahu waktu semakin dekat, dan ia tak punya pilihan lain. Malam Jumat Kliwon tiba. Bu Sumarni membawa Andi ke hutan belakang desa dengan alasan ingin mencari kayu bakar. Andi, yang tak menaruh curiga, mengikuti neneknya dengan senang hati. Setelah sampai di tempat yang ditentukan, Bu Sumarni mengatur sesajen seperti yang diajarkan Bu Marni, nasi kuning, bunga 7 rupa, dan dupa yang menyala. Saat aroma dupa memenuhi udara, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi, begitu sunyi hingga detak jantung Bu Sumarni terdengar jelas. Sosok makhluk hitam itu muncul dari kegelapan, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ia memandang Andi dengan mata merah yang menyala-nyala. "Serahkan dia sekarang." Andi yang melihat makhluk itu mulai menangis ketakutan. "Nenek, itu apa?" Andi takut. Ia memeluk kaki neneknya, tetapi Bu Sumarni hanya berdiri kaku. Dengan tangan gemetar, Bu Sumarni akhirnya mendorong Andi ke arah makhluk itu. "Maafkan nenek, nak," katanya lirih. Makhluk itu mengambil Andi, yang berteriak histeris, memohon-mohon agar neneknya menyelamatkannya. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang bersama Andi, meninggalkan Bu Sumarni sendirian di tengah hutan. "Impianmu sudah kupersembahkan. Pulanglah. Kekayaan menunggumu." Dengan hati hancur, Bu Sumarni berjalan pulang. Namun, di balik semua itu, ia tidak tahu bahwa perjanjian ini akan membawa petaka yang lebih besar ke dalam hidupnya. Sepulang dari hutan, Bu Sumarni merasa kosong. Langkahnya berat, dan hatinya penuh penyesalan. Bayangan Andi yang memohon-mohon masih terngiang di telinganya. Namun, ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua ini adalah demi mimpi besarnya. Keesokan paginya, sesuatu yang tak biasa terjadi. Saat membuka pintu rumah, Bu Sumarni menemukan sebuah peti kecil di depan pintu. Peti itu dihiasi kain merah dan tampak sangat mewah. Dengan tangan gemetar, ia membuka peti tersebut. Matanya terbelalak. Di dalamnya terdapat tumpukan uang tunai, emas, dan perhiasan yang berkilauan. Jumlahnya jauh melampaui yang pernah ia bayangkan. Air matanya mengalir, tetapi bukan karena bahagia, melainkan rasa bersalah yang kini menghantui. "Ini semua karena Andi," pikirnya. "Tapi aku harus kuat. Aku akan pergi ke tanah suci untuk menebus dosa ini." Dalam beberapa hari, Bu Sumarni mulai menikmati kekayaannya. Ia mendaftarkan diri untuk berangkat haji, membangun rumah baru, dan memberikan sumbangan besar ke masjid desa. Warga desa mulai memandangnya dengan penuh hormat, tetapi tidak sedikit pula yang bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu. Namun, di balik semua itu, Bu Sumarni mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki kecil di dalam rumah. Kadang terdengar suara tangisan lirih, seperti suara Andi. "Mungkin ini hanya perasaanku," gumamnya, mencoba mengabaikan kejadian aneh itu. Namun, gangguan tersebut semakin sering terjadi. Pada suatu malam, saat ia sedang tidur, ia mendengar suara lirih yang memanggil, "Nenek! Nenek! Kenapa nenek tega?" Bu Sumarni terbangun dengan tubuh gemetar. Di sudut kamar,
ia melihat bayangan kecil yang samar-samar menyerupai Andi. Wajahnya penuh luka, dan matanya tampak kosong. Ketika Bu Sumarni mencoba mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. "Astagfirullah, ini pasti karena aku," ucapnya sambil menangis. Perilaku Bu Sumarni yang semakin gelisah mulai menarik perhatian warga desa. Ia sering terlihat berbicara sendiri, memandangi sudut-sudut rumah, dan terkadang menangis tanpa alasan yang jelas. "Bu Sumarni kenapa ya? Kok belakangan ini dia seperti orang ketakutan?" gumam salah satu warga. Bu Marni, yang mengetahui rahasia Bu Sumarni, hanya tersenyum tipis. Itu risiko dari perjanjian yang dia buat. Tapi apapun yang terjadi, dia harus menerima konsekuensinya. Pada suatu malam, gangguan itu mencapai puncaknya. Bu Sumarni mendengar suara Andi lebih jelas dari sebelumnya. "Nenek, Andi di sini." Andi kedinginan. "Kenapa nenek tinggalkan Andi?" Dengan hati yang diliputi rasa bersalah, Bu Sumarni mengikuti suara itu hingga ke ruang tamu. Di sana, ia melihat sesosok bayangan kecil duduk di lantai, memunggunginya. "Andi," panggilnya dengan suara bergetar. Bayangan itu perlahan menoleh, menampilkan wajah Andi yang kini penuh luka dan darah. Matanya yang kosong menatap tajam ke arah Bu Sumarni. Dengan suara yang dingin, ia berkata, "Nenek sudah mendapatkan apa yang nenek mau. Tapi Andi menderita. Kenapa nenek tega?" Bu Sumarni jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. "Maafkan nenek, Andi. Maafkan nenek." Namun, sosok Andi hanya tersenyum dingin sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, Bu Sumarni merasa hidupnya tidak lagi tenang. Setiap sudut rumah terasa mencekam. Perhiasan dan uang yang ia miliki seringkali berubah menjadi pasir atau darah ketika disentuh. Tubuhnya mulai melemah, dan ia sering mengalami mimpi buruk di mana Andi menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Ketika ia mencoba bercerita kepada Bu Marni, wanita itu hanya berkata, "Itu azab dari pilihanmu." Makhluk itu memang menepati janji, tapi mereka tidak pernah memberi tanpa mengambil sesuatu yang lebih besar. Bu Sumarni mulai menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari jeratan perjanjian itu. Hari-hari Bu Sumarni semakin gelap. Tubuhnya melemah, dan wajahnya yang dulu cerah kini tampak kusam. Ia mengurung diri di rumah, takut menghadapi dunia luar. Kekayaan yang dulu membuatnya bahagia kini terasa seperti kutukan. Gangguan dari sosok Andi semakin menjadi-jadi. Suara tangis dan langkah kaki kecil selalu terdengar setiap malam. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat dengan sendirinya. Bahkan di siang hari, ia merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, saat Bu Sumarni sedang berdoa untuk meminta ampun, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh dan mendapati sosok Andi berdiri di belakangnya, dengan wajah penuh luka dan darah. "Andi, maafkan nenek," ucapnya gemetar. Andi tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tajam. Kemudian, dengan suara pelan namun menusuk, ia berkata, "Nenek akan segera ikut dengan Andi. Nenek harus membayar semuanya." Tak tahan lagi,
Bu Sumarni memutuskan untuk meminta bantuan kepada Bu Marni. Ia berjalan ke rumah Bu Marni di tengah malam, meski tubuhnya gemetar ketakutan. "Bu Marni, tolong saya. Saya tidak sanggup lagi. Andi terus menghantui saya. Saya ingin menghentikan semua ini," katanya dengan suara putus asa. Namun, Bu Marni hanya tertawa kecil. "Sumarni, kau tahu ini konsekuensi dari perjanjianmu. Kau telah mendapatkan apa yang kau mau, tapi kau lupa bahwa makhluk itu tidak pernah memberi tanpa mengambil sesuatu yang lebih besar." "Tapi saya ingin mengembalikan semuanya. Saya tidak peduli dengan uang atau kekayaan ini lagi. Saya hanya ingin tenang," Bu Sumarni memohon. Bu Marni terdiam sejenak, lalu berkata, "Ada satu cara, tapi risikonya besar. Kau harus menemui makhluk itu lagi dan memohon padanya. Tapi ingat, mereka tidak akan menyerahkan apa yang telah mereka ambil tanpa imbalan yang lebih besar." Dengan tekad yang tersisa, Bu Sumarni memutuskan untuk kembali ke hutan tempat ia menyerahkan Andi. Malam itu, ia membawa sesajen yang lebih besar, nasi kuning, ayam hitam, kemenyan, dan bunga 7 rupa. Ia berharap bisa memohon agar makhluk itu mengembalikan Andi dan menghentikan semua gangguan. Di tengah hutan yang gelap dan mencekam, Bu Sumarni menyalakan dupa dan memanggil makhluk tersebut. "Aku tahu kau di sini. Aku ingin bicara," serunya. Suaranya bergetar di tengah keheningan malam. Angin dingin tiba-tiba berembus kencang, dan makhluk hitam besar itu muncul dari kegelapan. Mata merahnya bersinar terang, membuat tubuh Bu Sumarni gemetar ketakutan. "Kau memanggilku lagi, Sumarni. Apa yang kau inginkan sekarang?" "Saya ingin Andi kembali. Ambil semua kekayaan ini, tapi kembalikan cucu saya." Bu Sumarni berteriak, air matanya mengalir deras. Makhluk itu tertawa, suaranya menggema di hutan. "Apa kau pikir perjanjian ini bisa dibatalkan begitu saja? Cucumu sudah menjadi milikku. Tapi kalau kau ingin dia kembali, ada satu cara." Bu Sumarni menatapnya dengan penuh harap. "Apapun itu, saya akan melakukannya." Makhluk itu mendekat, wajahnya yang mengerikan kini hanya beberapa inci dari Bu Sumarni. "Kau harus menggantikannya. Nyawamu sebagai gantinya. Jika kau setuju, kau akan mati malam ini, dan cucumu akan kembali ke dunia manusia." Bu Sumarni terdiam. Hatinya berperang antara rasa takut dan rasa bersalah. Namun, bayangan Andi yang menderita di dunia makhluk gaib membuatnya akhirnya berkata, "Baiklah. Saya rela." Makhluk itu tersenyum dingin. "Kalau begitu, bersiaplah. Malam ini, semuanya akan berakhir." Bu Sumarni merasakan tubuhnya melemah. Ia jatuh ke tanah, sementara makhluk itu menghilang bersama asap tebal. Sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar suara Andi memanggil, "Nenek! Nenek, terima kasih." Saat pagi tiba, warga desa menemukan tubuh Bu Sumarni di tengah hutan. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada bekas luka hitam di lehernya. Anehnya, Andi ditemukan di depan rumah, menangis kebingungan, seolah tidak mengingat apa yang telah terjadi. Namun, meski Andi kembali, rumah Bu Sumarni kini menjadi tempat yang tak pernah benar-benar damai.
beberapa warga mengaku mendengar suara perempuan menangis di malam hari, seolah menyesali perbuatannya. Sejak kematian Bu Sumarni, rumahnya menjadi tempat yang tidak pernah benar-benar sepi. Warga desa percaya bahwa arwah Bu Sumarni masih bergentayangan, menyesali dosa besar yang pernah ia lakukan. Rumah itu kini kosong, dan Andi dibawa oleh seorang kerabat jauh ke desa lain. Namun, beberapa warga yang melewati rumah tersebut di malam hari sering mendengar suara tangisan, bisikan, bahkan langkah kaki kecil yang terdengar samar. Pak Rahmat, seorang warga desa yang dikenal pemberani, memutuskan untuk mengunjungi rumah Bu Sumarni setelah mendengar berbagai cerita mistis. Ia tidak percaya dengan hal-hal gaib dan menganggap cerita itu hanya dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang. "Ah, ini cuma cerita karangan. Hantu mana mungkin ada," gumamnya. Pada suatu malam, ia membawa lampu minyak dan mendatangi rumah itu sendirian. Begitu masuk, udara di dalam terasa dingin, meski malam itu udara di luar cukup panas. Perabotan rumah tampak berantakan, seolah dibiarkan begitu saja sejak kematian Bu Sumarni. Pak Rahmat menyalakan lampu minyaknya dan mulai menyusuri ruangan. Namun, semakin jauh ia melangkah, suasana semakin mencekam. Ia mendengar suara lirih yang memanggil, "Andi. Andi, maafkan nenek." Pak Rahmat berhenti sejenak. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin. Tapi ketika ia menoleh ke ruang tamu, ia melihat bayangan seorang wanita tua berdiri memunggunginya. Rambutnya kusut dan tubuhnya tampak rapuh. "Siapa di sana?" teriak Pak Rahmat dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab, tetapi perlahan menoleh. Wajahnya hancur, dan matanya memerah seperti terbakar. Dengan suara berat, ia berkata, "Kenapa kau datang ke sini? Pergi sebelum kau menyesal." Pak Rahmat mundur dengan tergesa-gesa, tetapi sebelum ia bisa keluar, pintu rumah tertutup dengan keras. Lampu minyaknya padam, meninggalkan Pak Rahmat dalam kegelapan total. Di tengah kegelapan, suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Tangisan, tawa kecil, dan bisikan menggema membuatnya tak bisa membedakan arah. Ia merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya, lalu diikuti dengan suara anak kecil yang berkata, "Kau tidak boleh di sini." Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Pak Rahmat mencoba membuka pintu. Namun, pintu itu terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil muncul dari kegelapan, meraih kakinya. Pak Rahmat menjerit, menarik kakinya dengan sekuat tenaga. Akhirnya, pintu berhasil terbuka. Pak Rahmat berlari keluar dengan tubuh gemetar dan wajah pucat pasi. Ia bersumpah tidak akan pernah mendekati rumah itu lagi. Cerita Pak Rahmat membuat warga desa semakin yakin bahwa rumah Bu Sumarni memang angker. Beberapa warga yang nekat mendekat juga mengaku mengalami hal serupa, suara tangisan, bayangan, dan sosok Andi kecil yang muncul di jendela rumah. Salah satu tetangga, Mak Jumi, bahkan mengaku pernah melihat sosok Bu Sumarni berjalan keluar dari rumah pada malam Jumat Kliwon, membawa sesajen seperti yang biasa ia lakukan dulu. Dia seperti masih mengulangi ritualnya. Mungkin arwahnya tidak tenang,
kata Mak Jumi dengan wajah ketakutan. Namun, ada satu kejadian yang membuat desa semakin geger. Pada suatu malam, seorang anak kecil hilang setelah bermain di dekat rumah itu. Warga mencarinya ke seluruh penjuru desa, tetapi anak itu baru ditemukan pagi harinya di depan rumah Bu Sumarni, menangis ketakutan dan memegang seikat bunga 7 rupa. Ketika ditanya, anak itu hanya berkata, "Nenek tua itu yang mengantarku ke sini. Dia bilang aku harus tinggal bersamanya." Misteri di rumah Bu Sumarni semakin membuat warga desa ketakutan. Meskipun tak ada yang berani tinggal di rumah itu, gangguan aneh terus terjadi. Beberapa warga yang melewati rumah itu mengaku mendengar suara tawa anak kecil di malam hari, disusul oleh suara tangisan perempuan. Namun, ada seorang tokoh desa bernama Pak Hasan, seorang pemuka agama yang terkenal bijaksana. Ia merasa bahwa gangguan ini harus dihentikan sebelum menelan korban lebih banyak. Kita tidak bisa membiarkan desa kita terus-menerus dihantui seperti ini, katanya pada warga. Pak Hasan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan warga sebelumnya, mendatangi rumah Bu Sumarni untuk mencoba menghentikan kutukan itu. Pak Hasan membawa beberapa orang kepercayaannya, termasuk seorang ahli spiritual bernama Kang Parto, yang dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Mereka membawa perlengkapan seperti Al-Quran, air suci, dan dupa untuk melakukan ritual di rumah tersebut. Saat mereka masuk ke rumah, udara terasa sangat dingin, meskipun malam itu cukup hangat. Bau anyir seperti darah memenuhi ruangan. Kang Parto segera menyadari bahwa energi negatif di tempat itu sangat kuat. Arwah Bu Sumarni masih di sini, dan dia terikat oleh perjanjian yang dia buat. Namun, perjanjian ini lebih rumit dari yang kita bayangkan, kata Kang Parto sambil menyalakan dupa. Pak Hasan memimpin doa, membaca ayat-ayat suci untuk membersihkan rumah dari energi negatif. Namun, di tengah doa, suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Semua orang berhenti, menoleh ke arah suara itu. Di sana, mereka melihat bayangan seorang anak kecil yang mereka kenali sebagai Andi. Wajahnya kosong, tanpa ekspresi, dan ia hanya berdiri memandangi mereka. "Nenek tidak ingin kalian di sini," katanya dengan suara pelan namun menusuk. Tiba-tiba, suara berat menggema di ruangan. "Kenapa kalian mengganggu?" Sosok Bu Sumarni muncul dari kegelapan dengan wajah penuh penyesalan. Ia menatap Pak Hasan dan Kang Parto dengan mata yang basah. "Saya tidak ingin ini terjadi. Saya hanya ingin mewujudkan mimpi saya. Tapi semuanya salah. Saya telah menyerahkan cucu saya, dan sekarang saya tidak bisa pergi. Saya terjebak," kata Bu Sumarni sambil menangis. Pak Hasan mencoba berbicara kepadanya. "Sumarni, dosa yang kau buat memang besar. Tapi Allah Maha Pengampun. Kau harus melepaskan semua perjanjian itu dan kembali kepadanya." Bu Sumarni menggeleng lemah. "Saya tidak bisa, makhluk itu tidak akan membiarkan saya pergi. Dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan korban lain." Kang Parto menyela, "Makhluk itu masih terikat di sini karena perjanjianmu. Kita harus memutuskan ikatan ini." Saat Kang Parto melanjutkan ritual, ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Asap dupa semakin pekat,
dan suara tawa menyeramkan terdengar dari segala arah. Makhluk besar dengan mata merah menyala muncul di tengah ruangan. Beraninya kalian mencoba mengusirku. Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Sumarni milikku selamanya, suara makhluk itu menggelegar. Pak Hasan tetap tenang dan melanjutkan doa, sementara Kang Parto berusaha menghalau makhluk itu dengan mantra-mantra. Makhluk itu terlihat marah, tetapi perlahan-lahan kekuatannya melemah. Bu Sumarni, dengan wajah penuh air mata, berlutut di hadapan Pak Hasan. "Tolong, selamatkan saya. Selamatkan cucu saya." Pak Hasan berkata dengan tegas, "Kau harus memutuskan sendiri, Sumarni. Akui kesalahanmu, lepaskan semua yang kau ikatkan pada perjanjian itu. Hanya itu cara agar kau bisa bebas." Dengan suara bergetar, Bu Sumarni memejamkan mata. "Saya menyesal. Saya menyerahkan semuanya. Saya memohon ampun kepada Allah." Makhluk itu mengeluarkan jeritan keras sebelum akhirnya menghilang bersama asap pekat. Udara di rumah kembali tenang, dan aroma anyir menghilang. Bu Sumarni perlahan memudar, tersenyum kepada Pak Hasan dan Kang Parto sebelum berkata, "Terima kasih, tolong jaga Andi." Arwahnya pergi, meninggalkan rumah itu kosong dan sunyi. Setelah kejadian itu, gangguan di rumah Bu Sumarni berhenti. Warga desa akhirnya merasa lega, meskipun cerita tentang kutukan dan perjanjian Bu Sumarni akan selalu menjadi pelajaran yang diingat sepanjang masa. Andi, yang kini tinggal bersama kerabatnya, tumbuh tanpa mengingat apa yang pernah terjadi. Namun, setiap kali ia melihat rumah tua neneknya, ia merasa ada seseorang yang masih mengawasinya dari kejauhan, menjaga dan memohon maaf di dunia yang berbeda.